Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dosen ya telah membolehkan saya presentasi dalam sebuah video ini. Baik, untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Taufik, kelas dari Penjas 4B ya, semester 2. Nah, untuk materi kali ini degradasi akhlak pada masa kini serta solusinya. Nah, degradasi moral remaja saat ini yang ada di Indonesia. Indonesia saat ini mengalami degradasi moral yang terjadi kemerosotan akhlak yang terlihat terutama pada akhlak remaja ketika menunjukkan sikap dan perilaku berlawanan dengan norma Pancasila. Nah, kebanyakannya dari remaja tersebut, misalnya ada kumpulan atau orang tua, nah remaja lewat tidak mengucapkan permisi. Nah, itu menunjukkan sikap yang tidak baik ya, atau perilaku yang kurang baik ya akhlaknya. Nah, untuk kenapa mengalami kemerosotan akhlak di Indonesia? Nah, yang tadi juga sama, dari ada empat faktor ya. Ada 4 faktor. Pertama dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan juga termasuk dari penyebab ya. Untuk remaja kebanyakan belum bisa memilih pergaulan, mana pergaulan baik dan mana pergaulan buruk. Nah, dari situlah kebanyakan kemerosotan moral remaja di Indonesia ya. Kedua, faktor teknologi seperti internet ya, seperti di mana anak-anak dan remaja mudah mengakses video pornografi ya, dan kebanyakan biasanya disalahgunakan seperti menonton TikTok atau joget-joget yang gak jelas ya. Ketiga, faktor sifat keingintahuan remaja. Dari sifat keingintahuan remaja itu biasanya jadi penyebab kemerosotan akhlak juga. Sifat keingin tahu yang berlebihan sehingga membahayakan diri sendiri. Contohnya mencobai minuman keras yang tadinya iseng-iseng, pengen tahu rasanya gimana. Setelah dicoba jadi kecanduan. Nah, itu dari penyebab kemerosotan akhlaknya ya. Dan keempat, dari faktor orang tua. Kebanyakan orang tua cuman menyuruh dalam kebaikan anak, bukannya memberi contoh kepada anaknya. Nah, tadi itu adalah 4 faktor utama yang penyebabnya kemerosotan ya. Yang jika keempat faktor tersebut berjalan dengan baik ya, maka akan terjadi degradasi moral. Untuk kita harus berpikir bahwa moral itu sangat penting karena pada saat sekarang sangat banyak sekali orang yang pintar tetapi akhlak atau moralnya yang kurang baik. Benar ya. Nah, dalam sejarah peradaban bangsa generasi pemuda adalah aset yang mahal. Nah, pemuda itu adalah aset yang mahal karena penerus bangsa. Aset yang mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan maupun keburukan juga sangat bergantung oleh pemuda yang menjadi tokoh utama dalam peranannya melakukan suatu perubahan. Nah,
Maksudnya adalah pemuda adalah penerus atau penerus bangsa ya. Bisa terjadinya perputaran modern ya. Indonesia pengen maju karena gimana generasi mudanya. Kalau generasi mudanya malas-malasan, Indonesia mau maju gimana? Nah, ya. Baik, untuk ada ungkapan dalam bahasa Arab, Sabanu al-yawma risau al-gadi, yang artinya pemuda hari ini adalah tokoh pada masa yang akan datang. Nah, pemuda hari ini tokoh yang akan masa datang. Makanya kalian pemuda-pemuda atau remaja lah, kalian tuh penerus bangsa ya. Makanya harus semangat dan akhlaknya dipakai, jangan sampai tidak. Sedangkan pada saat ini banyak sekali menemukan remaja-remaja yang kurang beretika atau kurangnya sopan santun. Nah, bahkan banyak anak yang menjolomi orang tuanya dan gurunya. Kebanyakan ya menjolomi. Kalau disuruh orang tua malah marah-marah, malah marah, minta buruh atau jajan ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau disuruh orang tua harus mau. Kebanyakan, nah ini seorang murid terhadap gurunya. Kebanyakan murid sekarang mah suka banyak yang ngalonyeng atau apalah bahasa Sundanya tuh, ngalonyeng di situ itu ngalonyeng. Udah kacau generasi muda saat ini di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi di masyarakat atau di Indonesia, maka solusinya untuk menghadapi masalah tersebut, untuk menghindari salah satu pergaulan, kita harus pandai memilih dan memilah teman yang dekat, karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. Misalnya kalian bergaul dengan preman, pasti kalian juga bakal kebawa yang tidak benarnya lah, atau gimana. Misalnya kalian bergaul bersama santri, pasti kalian juga bakal kebawa jadi santri, mudah-mudahan, amin. Karena kepribadian manusia akan terpengaruh dari pergaulan itu sendiri ya. Kedua, peranan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama Islam sejak dini. Perhatian dari orang tua juga sangat penting. Nah, jadi dari pengenalan atau pendidikan agama itu harus dari sejak dini. Misalnya kalian nih ntar atau kedepannya punya anak, kalian harus sering-sering membawa anak tuh ke pengajian ya. Ketiga, memperluas wawasan atau pengetahuan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dan dari lingkungan, misalnya kebiasaan merokok. Nah, itu harus dijauhi ya. Keempat, meningkatkan iman takwa dengan cara bersyukur, bersabar, beramal saleh. Nah, dari sejak kecil lah, dari tadi ya, mengenal pendidikan agama Islam, misalnya dari beramal itu harus diajarkan dari sejak kecil, bersyukur, sabar, beribadah.
Ya, kelima, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sebaik-baiknya. Ya, dari internet sebenarnya banyak pengetahuan yang gampang dicari. Kalian tinggal cari ingin cara memasak atau cara membentukkan rantai yang copot. Nah, misalnya ya, itu contoh. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.